sama Kak Judit lah. Apa kabar kamu ini hari? Puji Tuhan baik, Bu. Iya. Titin baik. Baik, Ibu. Edit Baik, Ibu. Bagaimana dengan Ibu? baik, luar biasa juga baik. Sehat toh? Sehat, Bu. Ya, pagi harus tetap semangat dan sehat seperti apa? Kamu kan anak muda atau generasi muda, jadi harus tetap semangat. Jangan seperti lagu yang begini kak, adik-adik misalnya ini. Apa aja berlakukan yang ini tuh kak? Jaga mata, jaga hati. Bukan hati dan mata saja yang perlu dijaga, tetapi kesehatan juga perlu dijaga, daya tahan tubuh juga perlu dijaga. Sehingga apa ya maksudnya kita bisa mengambil bagian dalam pemutusan rantai penyebaran COVID. Jadi karena di tengah pandemi COVID-19 kita harus tetap menjaga kesehatan. Jadi tidak seperti itu tadi judul lagu tuh yang mata dan hati yang perlu dijaga, apalagi menurut kamu tau. Tapi harus kesehatan juga perlu dijaga. Baik, hari ini karena minggu lalu kita sudah belajar tentang pola bilangan. Tapi sebelum itu saya minta dulu, ada semua toh? Atau ada yang tidak hadir? Ada semua, Ibu. Baik, ya harus sebelum itu apa namanya? Lalu kita sudah belajar tentang pola bilangan, dan hari ini kita akan lebih belajar tentang lebih kompleks lagi dari materi sebelumnya, yakni tentang barisan dan deret aritmatika. Jadi seperti apa nanti barisan atau materinya nanti? Sebelumnya saya minta satu orang dulu untuk pimpin kita dalam doa. Baik, dulu edit saja. Dan ini. Sehingga kami menaikkan kegiatan kami dengan baik. Tuhan yang Engkau selalu melindungi kami dalam kegiatan kami ini, dan lindungilah kami agar kegiatan kami pada hari ini dapat selesai dengan baik. Namakan puji hingga sepanjang masa. Amin. Terima kasih. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal pertemuan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Apa tadi? Barisan dan deret aritmatika. Oke, harus. Baik, materi kita pada hari ini terkait dengan barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita sampai pada materi, saya ingin tanya dulu. Kalian pernah dengar kata barisan dan deretan? Pernah, Kak? Pernah? Titin? Iya, benar. Pernah. Contoh kalimat yang menggunakan kata barisan, misalnya barisan. Semua siswa-siswi berbaris. Baris, apa lagi? Barisan, contohnya kak, misalnya barisan anak apa? Barisan apa Mim? APH. Barisan. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman siapa tadi ini? Editi. Contohnya kalimat yang menggunakan kata barisan, misalnya barisan anak perhotelan, barisan anak IPS, barisan anak IPA. Jadi itu contoh kalimat yang menggunakan kata barisan. Jadi di sana ada karakteristik tertentu, misalnya bukan hanya barisan saja, tetapi ada karakteristiknya. Misalnya anak perhotelan, itu karakteristiknya, bukan barisan saja, tapi apa namanya, apanya kak, maksudnya poin pentingnya di sana itu anak perhotelan atau anak IPA, anak IPS. Jadi ini salah satu contoh kalimat yang menggunakan kata barisan. Dan selain ini, terlepas dari ini, contoh kalimat yang menggunakan kata deretan, misalnya deretan para wanita. Deretan apa? Deretan para mantan ya. Deretan bilangan bulan tuh kan deretan bilangan ganjil. Jadi ini dua contoh kalimat yang menggunakan kata barisan dan deret. Jadi terlepas dari contoh ini, kita akan masuk pada apa itu barisan aritmatika dan apa itu deret aritmatika. Jadi mungkin adik-adik bertanya, apa itu deret aritmatika? Ibu, bagaimana lagi yang deret aritmatika itu? Terus apa rumusnya bagaimana? Jadi
Adik-adik, tadi ada dua contoh kalimat atau yang menggunakan kata barisan dan deretan. Jadi adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini yakni menemukan konsep barisan dan deret aritmatika. Terus yang kedua, dari konsepnya nanti kita diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan konsep tersebut, yakni konsep barisan dan deret aritmatika. Jadi indikator yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini, kalian diminta untuk menemukan konsep atau bentuk umum dari barisan dan deret aritmatika. Dan yang kedua, kalian diminta untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika itu sendiri. Jadi untuk tidak membantah waktu, kita mulai dari yang pertama, yakni barisan aritmatika. Mungkin adik-adik bertanya di sini, Ibu, yang bagaimana lagi barisan aritmatika? Atau yang bertanya begini, Ibu, bentuk umumnya seperti apa? Perbedaannya seperti apa? Jadi untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik semua, saya ingin memaparkan salah satu masalah atau contoh kontekstual yang tentunya bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep barisan aritmatika. Jadi saya minta kalian catat ya punya contohnya. Misalnya contohnya begini. Dalam sebuah gedung atau dalam sebuah gedung akan dibuat sebuah pertemuan. Nah, dari pertemuan itu akan dibuat pola susunan kursi di mana pada barisan pertama itu terdiri dari 5 kursi. Ingat ya, barisan pertama terdiri dari 5 kursi. Terus barisan yang kedua ada 7 kursi. Terus barisan yang ketiga ada 9 kursi. Jika diketahui barisan berikutnya selalu ditambah 2 dari barisan sebelumnya. Diketahui ya. Barisan berikutnya selalu ditambah 2 dari barisan sebelumnya. Maka pertanyaannya, banyaknya kursi pada barisan ke-10 adalah berapa? Sudah catat tadi toh? Baik, untuk memperjelas soalnya, saya minta kalian teman-teman untuk perhatikan di papan. Misalnya gini. Tadi sudah diketahui bahwa barisan pertama itu ada berapa kursi? 5 kursi. Barisan yang kedua? 7 kursi. Barisan yang ketiga? 9 kursi. Dan jika diketahui pada setiap barisan berikutnya selalu ditambah 2 dari barisan sebelumnya, maka pertanyaannya, banyak kursi pada barisan ke-10 adalah berapa? Mungkin ini bisa diselesaikan dengan begini, kamu bisa hitung begini toh. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2 berapa? Itu terlalu sulit. Kenapa sulit? Karena apakah? Maksudnya tidak bisa diperhitungkan dengan menggunakan jari. Dan mungkin bisa menggunakan kalkulator, tapi membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sini kita membutuhkan konsep umumnya untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini kita langsung saja pada penyelesaiannya. Tadi sudah diketahui bahwa B1 itu menyatakan apa tadi? Barisan pertama. Ini tadi misalnya itu ada berapa? 5 kursi loh. Sudah diketahui tadi bahwa barisan berikutnya selalu ditambah 2 dari barisan sebelumnya. Nah, maka di sini berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Atau kita bisa buat B1 ditambah 2. Bisa toh? Bisa buat ini toh? Bisa. Terus B3-nya kita bisa buat B2 ditambah 2. Bisa toh? Terus B4-nya kita bisa buat B3 ditambah dengan 2. Dan saya bisa buat gini kak. Saya
bisa buat gini kak, misalnya B3-nya tadi itu sama dengan B2 ditambah 2. Bisa buat gini kak, B1 tambah 2 ditambah 2, bisa? Kenapa bisa? Karena kita mensubstitusikan atau mengganti B1-nya menjadi B2-nya menjadi B1 ditambah 2. Sehingga di sini kita bisa buat B3-nya sama dengan B1 ditambah 2 tambah 2 sehingga diperoleh B1 tambah 4. Terus untuk apanya? Barisan yang ketiga. Dan barisan yang keempatnya itu kan diperoleh tadi B3 ditambah dengan 2. Nah, bisa kita buat, kita ganti dengan apa ini? B3-nya. Sudah. Baik, kita substitusikan B4-nya tadi itu sama dengan B1 tambah 8 tambah 2. Sehingga hasilnya B1 tambah 10. Dan lihat dari pola yang ini, pola yang ini, terus yang ini juga, dan yang ini. Maka bisa untuk menentukan B10-nya nanti, B6 misalnya ini tadi, B1 tambah dengan 2 berarti 12. Terus B7-nya sama dengan B1 tambah 14 ya. Terus B8-nya B1 tambah 16. Terus B9 B1 tambah 18. Karena sudah dijelaskan tadi bahwa barisan sebelumnya itu selalu ditambahkan 2 untuk barisan berikutnya. Nah, untuk B10, barisannya ke-10 berarti B1 tambah 20. Nah, seperti itu ya. Baik, sesuai dengan materi ini, kalau kita bisa menemukan konsep apa itu barisan aritmatika atau konsep umumnya itu seperti apa. Jadi dilihat dari contoh-contoh seperti ini, dari pola-pola ini, kita bisa buat. Nah, dari pola ini, dari pola matematis ini, kita bisa buat begini ya. Misalnya, B1 tadi itu sama dengan, kita misalkan dia sama dengan U1 ya. Terus, B2-nya tadi itu sama dengan U1, sudah ganti nih, tambah 2. Terus, B3-nya sama dengan U1 tambah 4. Ya toh? Terus, B4-nya sama dengan U1 tambah 6. Terus B5-nya U1 tambah 8. Terus B6-nya sama dengan U1 tambah 10. Terus B7-nya U1 tambah 12. Terus B8-nya U1 tambah 14. B9 U1 tambah 16. terus B10-nya U1 tambah 18. Melihat pola ini adik-adik, bisa tidak saya buat begini? Misalkan gini, dan ini ya, U1-nya sama tambah 1 dikali 2, U1 tambah 2 dikali 2. Bisa tidak buat begitu? Saya bisa buat begitu, sama dengan hasilnya ini toh? Maksudnya kak? Ya kak. Sama toh? Ya kak. Berarti bisa buat begini lagi, U1 tambah 2 kali 3 dikali 2. Terus U1-nya tambah 4 dikali 2. terus U1 tambah 5 kali 2. 5 kali 2. Terus U1 tambah 6 kali 2. terus U1 tambah 7 kali 2. sama dengan U1 tambah 8 kali 2. Sehingga B10-nya sama dengan U1 tambah 9 kali 2. Melihat pola-pola yang ini, yang sama di sini yang mana? U1 toh, ini toh, sama semua di atas toh. Terus ini juga 2 sama semua toh. Terus yang bedanya ini. Bedanya apa? Nilainya ini selalu dikurangi 1 dari N yang di depan. Barisan yang dicari tadi kak. Berarti misalkan di sini kita misalkan B1-nya sama dengan U1 tadi seperti yang ini. Terus bisa kita buat gini kak, untuk menentukan suku ke N bisa dibuat U1 tambah N dikurangi 1 dikali 2 toh? 2 ini toh? Nah, lihat tadi ini kak. Maka misalkan U1-nya kita ganti dengan A, misalkan U1-nya kita ganti dengan A ya. Berarti ini jadi N sama dengan A tambah N kurang 1. Terus 2-nya kita apa? Maksudnya kan kita ganti dengan B atau selisih. Ya berarti sama dengan B toh.
Jadi ini adalah konsep umum atau rumus yang digunakan untuk menentukan suku ke n dari barisan aritmatika. Jadi ini untuk menentukan suku keberapa yang dicari kita menggunakan rumus yang ini. Maka dapat disimpulkan bahwa dari contoh yang tadi kita bisa menemukan apa itu barisan aritmatika, terus apa bentuk umum dari aritmatika, terus rumus untuk menentukan suku ke n dari barisan aritmatika itu sendiri. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki dua bilangan yang berurutan adalah sama, atau barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki nilai beda atau selisih antara suku pertama dan suku keduanya selalu sama. Berarti bisa buat begini ya, B1-nya itu B2, untuk mencari B itu sama dengan B2 dikurangi B1 sama dengan B3 dikurangi B2 sama dengan titik sama dengan BN dikurangi BN kurang gitu ya. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan suku ke n dari barisan aritmatika. Terus ini adalah bentuk umum dari barisan aritmatika. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Pertanyaan tadi tuh? Tidak ada. Ya baik, karena tidak ada pertanyaan, kita masuk pada materi yang kedua, yakni deret aritmatika. Deret aritmatika. Berbicara mengenai deret aritmatika, dia tidak seperti barisan aritmatika. Jadi apa nanti perbedaannya dengan barisan aritmatika? Terus apa yang dimaksud dengan deret aritmatika? Atau mungkin ada yang bertanya, ibu yang bagaimana lagi itu deret aritmatika? Bang, apa beda apa? Seperti itu. Nanti untuk menjawab pertanyaan dari adik semua, kita langsung saja pada contoh kontekstual yang dari contoh tersebut nanti kita bisa menemukan apa yang dimaksud dengan deret aritmatika tersebut. Terus konsep umum atau bentuk dasar dari barisan deret aritmatika tersebut itu seperti apa. Jadi untuk mempermudah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, jadi saya ingin minta kalian untuk catat dia punya soalnya. Misalnya, saya juga catat dulu. Misalnya untuk membuat sebuah anak tangga, misalnya untuk membuat satu anak tangga dibutuhkan 40 batu bata. Terus anak tangga yang kedua itu jumlah batu batanya, BTSJ 80. 80 di sini diperoleh dari 40 batu bata pada tangga yang pertama, terus ditambah dengan 40 sehingga hasil atau jumlah batu bata pada tangga yang kedua itu sama dengan berapa? 8000. Nah, demikian seterusnya tangga yang ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, jumlah batu bata jumlah batu bata pada tangga yang ke-80 ialah berapa? Jadi itu tadi diketahui bahwa untuk membuat satu anak tangga itu dibutuhkan 40 batu bata. Terus yang kedua tangga yang kedua 80 batu bata. Terus batu yang ketiga 160 atau 120. Terus demikian seterusnya jumlah anak tangga, maksudnya kan tangga sudahnya selalu ditambah 40 dari tangga yang pertama. Dan pertanyaannya, jumlah batu bata pada 80 anak tangga itu sama dengan berapa? Mungkin kalian susah gini, kalau misalnya gini kak, tangganya ada berapa saja tuh, kalian bisa hitung. 40 tambah 40 sama dengan 80. Itu yang tangga yang kedua tuh.
Terus tangga yang ketiga 80 tambah 40 itu 120. Nah itu gampang. Bagaimana kalau misalnya dia jumlahnya banyak sekali kayak begini, kayak tidak bisa dihitung dengan menggunakan jari, dengan menggunakan gini dengan pikiran gitu tidak bisa. Jadi kita membutuhkan konsep dasar pada deret aritmatika tersebut. Jadi seperti apa itu deret aritmatika atau bentuk umumnya seperti apa? Jadi teman-teman diminta untuk perhatikan contoh yang ini. Nah, saya lanjut di sini. Dari contoh tersebut sudah jelas bahwa tangga yang pertama itu 40, terus tangga yang kedua itu 80, terus tangga yang ketiga 120, terus tangga yang sampai tangga yang ke-80 Sudah. Berarti lihat dari sini, dari contohnya, dari dia punya formulanya toh 40, 80, 120. Maka apa yang bisa teman-teman bisa simpulkan dari sini? Menggunakan konsep apa dia? Ya, jadi gini adik-adik bahwa dari 40, 80, 120 yang pastinya dia selalu naik toh. Bukan begitu toh? Dia naik dari 40, 80, dari 80, 120 dan selalu naik. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa konsep yang digunakan pada contoh yang saya paparkan tadi itu menggunakan konsep apa? Penjumlahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada deret aritmatika konsep yang digunakan yakni konsep apa? Penjumlahan. Nah, kalau sesuai dengan barisan aritmatika tadi berarti U1-nya itu sama dengan berapa? 40, terus B-nya kan barisan 40 juga. Maka U yang ke-80 kita bisa buat A ditambah N kurang 1 dikali B. Terus A-nya 40 ditambah N dikurangi 1 80 dikurangi 1 berapa itu? 79. Nah 40 ditambah 79 dikali 30 sehingga hasilnya berapa? Bacakan. 3060. Terus 3.200. Kasih tau? Coba deh. Dari sini. Berapa hasilnya? 3.200. 3.200. Baik. Kalau pertanyaannya begini, sesuai dengan barisan aritmatika tadi ya. Pertanyaan begini. Banyak batu bata pada tangga ke-80, kita jawab ini 3.200. Tetapi kalau pertanyaannya begini, sesuai dengan contoh soal tadi, banyak batu bata dari tangga yang pertama sampai tangga yang ke-80, yang pastinya kita tidak menggunakan konsep barisan aritmatika. Bukan ini lagi jawabannya, tetapi kita menjumlahkan ini 40 ditambah 480 ditambah 120 ditambah titik-titik ditambah jumlah batu bata yang ke-80. Jadi kita menggunakan konsep penjumlahan seperti itu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa barisan deret aritmatika itu Jadi dapat disimpulkan bahwa deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika. Jadi dia tidak terlepas dari barisan aritmatika. Dan adapun konsep dalam deret aritmatika itu sendiri yaitu menggunakan konsep penjumlahan. Konsepnya seperti ini adik-adik. Misalnya U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik tambah UN kurang 1 ditambah UN. Jadi ini konsep umum dari apa? Aritmatika. Dari deret aritmatika. Dan untuk menentukan rumus dari untuk menentukan jumlah suku ke N dari deret aritmatika itu sendiri bisa dibuat begini. Sn sama dengan
N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali dengan beda. Di mana beda itu selisih antara suku kedua dengan suku pertama atau suku sesudah dengan suku sebelumnya. Jadi ini rumus untuk menentukan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika itu sendiri. Sudah ngerti? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan? Ada? Tidak ada. Oh ya, jadi ini konsep umum atau apa mungkin sangat diharapkan bahwa apa yang saya jelaskan itu dapat membantu atau menjawab pertanyaan dari adik-adik sebelumnya tadi terkait apa itu deret aritmatika. Jadi untuk tidak mempanjang waktu, kita langsung pada contoh soal saja. Dan contoh soalnya saya minta kalian untuk catat. Sudah catat di dalam? Sudah. Ya, baik. Contoh soalnya begini. Sudah catat soal dalam? Sudah, Kak. Ya, baik. Kita masuk pada contoh soal. Saya minta kalian catat juga ini. Contoh soal. Misalnya nomor 1. Nanti saya minta satu orang untuk menjadi pempan. Jadi contoh soalnya nomor 1, diketahui terdapat barisan atau pola bilangan di mana di sana pola bilangannya 2,4,6,8, titik. Pertanyaannya, tentukan banyaknya suku atau suku ke-8-nya itu berapa. Jadi itu soal nomor 1. Terus nomor 1 terus masuk nomor 2 sudah. Kalian minta untuk catat. Melita bekerja di sebuah pabrik A misalnya, dengan gaji pada bulan pertama itu 1.600.000. Sudah. Gaji bulan sudah. Jika diketahui setiap bulan Melita selalu bertambah gajinya sebanyak 200, maka ada yang bisa kerja? Ada, Bu. Ya. Orang kerja depan. Gimana nih mesinnya? Sudah nomor 2? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu Titin. Ada jawaban lain? Edit sama? Sama, Bu. Oh iya. Jadi ini jika diketahui barisan 2,4,6 misalnya diketahui barisannya seperti ini. Terus yang ditanya jumlah atau banyak objek pada barisan yang ke-8 misalnya sudah diketahui bahwa A-nya itu sama dengan 2. Terus bedanya atau selisih antara setiap sukunya 2. Dari mana 2? 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 6 dikurangi 4, 2. Jadi bedanya sama. Jadi kita substitusikan ke rumus UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikali B. Sehingga hasilnya U8 sama dengan 2 ditambah 8 dikurangi 1 dikali 2. 8 kurang 1, 7 dikali 2, 14. Maka 2 ditambah 14 sama dengan 16. Jadi nomor satunya sama dengan 16. Jadi terima kasih pada Titin ya, Titin betul. Ya, nomor 2 sudah. Siapa yang bisa kerja nomor 2? Saya, Bu. Oh ya.
Ini. Makasih ya. Edit. Baik, ada jawaban lain, Titin? Nggak ada, Bu. Baik. Kita lihat dia punya soal tadi di mana Melita itu bekerja dalam suatu pabrik di mana gaji pada bulan pertama sebesar 1.600.000 dan sudah diketahui tadi bahwa setiap bulannya dia selalu menambah kenaikan gaji sebesar 200.000 rupiah. Ditanya yaitu jumlah gaji Melita dari bulan yang pertama sampai bulan yang ke-8. Sehingga kita dari formula pertanyaannya kita menggunakan konsep apa tadi? Deret aritmatika. Di mana deret aritmatikanya tadi itu sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N dikurangi 1 dikali B. Sehingga kita substitusikan nilai A dan B-nya ke persamaan tersebut sehingga diperoleh 8 per 2 dikali 2 dikali 1.600.000 ditambah 8 kurang 1 dikali 200.000. Sehingga diperoleh 8 bagi 2 4 dikali 2 kali 1.600 sama dengan 3.200 ditambah 8 kurang 1 7 dikali 200 berarti 1.400.000. Sehingga kali masuk atau jumlahkan yang di dalam kurung 3.200.000 ditambah 1.400.000 sama dengan hasilnya 4.600.000 terus dikali dengan 4 sehingga diperoleh 18.400.000. Jadi itu ya Bu. Jadi total dapat disimpulkan bahwa total atau jumlah gaji yang diterima Melita dari bulan yang pertama sampai bulan yang ke-8 sebesar 18.400.000. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Maka dengan selesainya penyelesaian soal dua nomor tadi terkait barisan dan deret aritmatika, maka selesai juga pertemuan kita pada hari ini. Jadi semoga Ibu harap materi yang saya jelaskan hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi adik-adik. Setidaknya bukan untuk memenuhi kebutuhan kognitif saja, tetapi setidaknya dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika itu sendiri. Sampai sini tidak ada pertanyaan toh? Tidak ada. Baik, minggu depan kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Jadi untuk tugas minggu depannya kalian diminta untuk mencari materi tentang itu dan sebelum memulai sebelum memulai kegiatan pembelajaran nanti saya tanya atau saya beri kuis terkait materi yang saya berikan tugas pada pada pertemuan kali ini. Jadi tolong tugasnya nanti dicari apa itu barisan dan deret aritmatika, terus soal-soalnya nanti seperti apa. Jadi itu tugas minggu depan. Mengerti Bu? Oh ya baik. Dengan berakhirnya atau dengan selesainya atau pembelajaran pada pertemuan kali ini maka berakhir pula kita punya pembelajarannya.
Jadi sebelum kegiatan penutup, saya ingin memberikan satu saran kepada teman-teman, terus belajar, kejar masa depan atau kejar cita-cita yang perlu dikejar toh. Jangan patah semangat, harus ada niat supaya kita itu tetap mencoba hal-hal yang tentunya itu bisa berpengaruh untuk kita, dan tentunya nanti bisa berpengaruh terhadap keberhasilan atau kesuksesan kita di kemudian hari. Jadi itu berkaitan materi dengan barisan dan deretan ketika hari ini. Jadi sebelum kegiatan penutupnya kita tutup dengan doa. Karena awal tadi kita sudah buka dengan doa, maka tutupnya juga dengan doa. Sudah. Siapa yang ketua? Berdiri sudah. Marilah kita siapkan hati dan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kepada-Nya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Nya, sehingga kegiatan pembelajaran kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Semua ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Terima kasih Sudah, Bu.